Salam matematik cuy, semangkuy. Kali ini kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, tadi udah ngejelasin definisi tentang jumlah dan selisih sudut. Buat yang belum nonton, silahkan pojok kanan atas biar paham ya. Jadi ini pembahasan soal yang pertama tentang jumlah dan selisih sudut tentunya. Jadi kita mau cari nilai-nilai yang sudah disinggung di definisi sebelumnya gitu ya. Ada sin 75 tadi, terus cos 105 atau tadi tangan 165 misalkan. Oke, di sini saya akan memberikan dua contoh ya untuk pembahasan soal pertama ya. Jadi ini soalnya biasanya tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berikut sin 75 misalkan. Oke, 75. Kalau kita pikir-pikir nih, dia masuk kuadran berapa sih sebenarnya? Kuadran 1. Kenapa? Karena dia berada di antara sudut 0 sampai 90. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, sin 75 kita nggak tahu nilainya. Sedangkan kuadran 1 yang kita tahu itu cuma 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, gimana nih caranya gitu ya? Kita gunakan jumlah dan selisih sudut. Hal pertama yang harus kita lakukan, jangan panik ngelihat soal kayak gini. Kita PDKT dulu aja gitu ya. Ini pakai jumlah atau selisih gitu. Jadi kita cari penjumlahan sudut 75 ya. Penjumlahan dua bilangan berapa yang hasilnya 75 atau pengurangan berapa yang hasilnya 75. First ya, kita harus mencari penjumlahan nih ceritanya. Nah, pas di jumlah-jumlah ternyata dia bisa sudut istimewa gitu. 45 ditambah 30 karena kuadran 1 tadi. Ingat, ini kuadran 1 pasti untuk pendekatan sudutnya selalu berbarengan dengan kuadran 1 biasanya. Misalkan 45 plus 30. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya mencari yang negatif nih, gitu kan. Ini kan lumayan nih, dua sudut istimewa, gitu ya. Nah, ketika saya nyari negatif di kuadran 1, ternyata 15 di sini B-nya. Nah, kita kan nggak tahu nilai trigonometri 15 itu berapa, ya kan? Malah bikin kita pusing lagi kan, gitu ya. Maka dari itu, kita ambil yang positif atau yang penjumlahan. Kenapa? Karena dia sudah kita ketahui nilainya, sudah bisa kita cari nilainya. Kalau ini kan ada salah satu yang nggak bisa dicari, nggak adil dong gitu kan. Kita harus adil gitu. Nah, jadi kita pakai yang penjumlahan sehingga A-nya itu 45, B-nya 30 gitu ya. Oke, karena penjumlahan terus di sini yang ditanya sin, maka kita tulis rumus sin yang jumlah sudut. Nah, ini rumusnya. Ya kan? Sin A plus B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B gitu ya. Nah, setelah itu kita apakan gitu. Jangan cuma dilihat aja karena kita lagi PDKT. Jadi kita substitusi nih yang udah kita temuin gitu ya. Kita input gitu. Jadi sin 75 kita ubah menjadi rumus yang ini. A plus B gitu ya. 45 plus 30 sama dengan masukin semua sudutnya. Sin A itu berarti sin 45, cos B itu cos 30 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat-lihat, kita udah tahu nih nilai sin 45 itu berapa, cos 30 itu berapa, 45 berapa dan seterusnya gitu ya. Oke. One by one deh, satu persatu. Asik bahasa Inggris banget ya. Sin 45 itu berapa sih? Setengah akar 2. Oke, saya tulis setengah akar 2. Jangan lupa kali. Ada titik itu kali ya. Oke. Cos 30 itu berapa ya? Setengah akar 3. Yakin? Yakin gak nih? Atau setengah? Nah, buat yang belum tahu ini nih, kenapa sin 45 itu bisa setengah akar 2? Cek pojok kanan atas ya. Ada video kaidah menghafal ya. Oke. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Oke, ditambah cos 45 setengah akar 2. Sin 30
setengah. Oke, kita kalikan. Mungkin saya akan coret-coret sekarang ya. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 itu sama aja setengah kali setengah. Jadi yang nggak punya akar dikumpulin yang nggak punya akar, yang akar dikumpulin dengan yang akar, ceritanya gitu. Nah, kita selesain yang ini ya, yang pertama nih. Setengah kali setengah itu 1/4 dikali akar 2 kali akar 3. Do you remember about akar? Asik. Oke, akar kalau misalkan ada akar A dikali akar B ya, dan akarnya jumlahnya sama, maka yang dikalikan apa? Yang dikalikan adalah yang ada di dalam akar. Sehingga ini kalau kita jadikan 2 kali 3 ya, di dalam akar ada 2 kali 3. Jadi hasilnya 1/4 akar 2 kali 3 6 gitu ya. That's the point gitu. Jadi satu-satu dikali, buat yang belum tahu. Jadi saya jelasin dulu basicnya ya. Kalau yang udah proma lanjut aja gitu ya. Sikat terus. Oke. Setelah itu saya hapus ya. Hasilnya tadi 1/4 akar 6. Berarti kalau ini hasilnya berapa nih? Oke, positif dulu. Saya tulis ya, positif. Berapa? 1/4 akar 2. Loh kok akar 2? Karena akar 2 dikali 1 gitu ya. Karena dia nggak punya teman, udah lanjutin aja gitu ya. Kalau bahasa kita mah. Oke, kalau kita lihat-lihat ya, ini punya 1/4 nih. Boleh nggak sih saya keluarin 1/4-nya masing-masing? Misalkan begini. Boleh nggak saya keluarin? Boleh ya. Berarti jadinya apa dong? Akar 6 plus akar 2, ya enggak? Coba aja, 1/4 kali akar 6 dapat 1/4 akar 6. Ditambah 1/4 akar 2. 1/4 akar 2 ya. So, the answer is 1/4 ya, saya keluarkan dan saya jadikan seperti ini. Selesai. Jadi, nilai sin 75 itu adalah 1/4 akar 6 plus akar 2 gitu ya. Itu cara sederhananya. Kebetulan ini kuadran 1 gitu ya. Bagaimana kalau kuadran yang lainnya gitu ya? Oke, for kuadran lainnya. Jadi ini 2 soal. Tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berikut. Nah, cos 195. Kalau dilihat-lihat nih, 195 itu kuadran berapa ya? Kuadran 3. Nah, buat yang belum tahu kuadran 3, 2, 1 dan itu apapun itu, cek pojok kanan atas tentang sudut berelasi kuadran. Oke. Setelah itu berarti artinya ketika kita PDKT-nya nggak boleh jauh sama kuadran 3. Oke, yuk kita PDKT. Apakah si 195 itu kita gunakan rumus jumlah atau selisih? Nah, saya nyari yang jumlah dulu nih, ya kan? A plus B. Kebetulan kuadran 3 itu kan 180 plus alfa gitu ya. Nah, saya coba 180 plus alfa. Nah, ternyata saya udah ketemu nih. Yang ini sih bisa dicari gitu ya. Tapi yang ini bingung kan? Oke, skip dulu. Kita yang negatif. Nah, setelah kita nyari negatif karena kuadran 3 itu dari 180 sampai 270 sudutnya, maka ceritanya saya ambil 240 nih. 240 kurang berapa ya supaya hasilnya 195. Oh, ternyata dikurang 45. Nah, kalau dilihat-lihat nih masih bisa lah ya kita perjuangkan gitu ya kalau untuk yang pengurangan. Alhasil kita pakai yang mana? Kita pakai yang pengurangan atau selisih. Mengapa? Karena 240 ini kita bisa cari ya. Dan 45 ini kita udah tahu nilainya
Sedangkan yang 15 kita belum tahu nilainya, ngerepotin diri sendiri kan. Yang satu harus nyari, yang satu lagi harus cari, repot gitu ya ujungnya. Nah, maka dari itu kita pakai yang sederhana aja, kita pakai yang jalan pintas gitu ya. Oke, mungkin saya ganti dulu. Nah, artinya karena kita pakai yang selisih, maka A-nya 240, B-nya 45 ya. Terus kita lihat soalnya apa di sini? Cos. Jadi kita pakai rumus cos yang selisih sudut. Sehingga didapat deh seperti ini gitu ya. Cos A min B itu cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Kalau cos tandanya negatif, sini jadi positif. Ya. Oke. Setelah itu apa? Ketika kita sudah PDKT, kita lebih lanjut, kita perjuangkan dengan cara substitusi. Jadi kita substitusi di sini semuanya. Jadi nilai cos 195 itu kita ubah ke dalam bentuk seperti rumus, ya. A sama B-nya sudah diketahui. Jadi kita masukin aja gitu, kita substitusi seperti ini. Oke. Nah, sebelum itu ya, kan kita belum tahu nih ceritanya, ya kan? Kalau yang udah pro nggak apa-apa deh. Kita belum tahu ceritanya nilai cos 240 sama sin 240 itu berapa. Nah, kalau dilihat-lihat, tadi kan 240 itu kuadran 3. Kenapa? Karena kita selalu bermain di kuadran 3 gitu. Nah, setelah itu kita cari nih ceritanya dengan menggunakan sudut relasi kuadran. Ya, buat yang belum tahu udah disediain playlist di pojok kanan atas. Oke, kita cari nih seperti biasa karena kuadran 3, bla bla bla. Saya nggak perlu jelasin lagi ya. Ini kenapa dapat negatif? Karena kuadran 3 yang positif nilainya cuma tangan. Jadi selebihnya itu negatif. Seperti ini. So, kalau begitu, kita udah dapat nilainya nih. Cos 240 itu berapa? Min setengah. Jadi saya tulis min setengah. Cos 45 berapa ya? Setengah akar 2. Oke, good. Di sini negatif. Nah, ini saya salah nulis nih. Oh, enggak, positif. Astagfirullah. Iya, positif ya. Ini positif. Terus sin 240 itu berapa ya? Min setengah akar 3. Saya tulis. Terus sin 45 setengah akar 2. Oke, langsung kita kaliin ya. Min setengah kali setengah akar 2 berapa ya? Min 1/4 akar 2 ya. Tadi udah disinggung di soal sebelumnya, perkaliannya. Terus kita kalikan dulu, nggak usah fokus ke tandanya, nanti aja tandanya kita tulis lagi. Negatif setengah akar 3 dikali setengah akar 2, itu hasilnya 1/4 akar 6. Nah, kita lihat di sini, sebenarnya ini ada dua tanda gitu ya, positif dan negatif. Cuma, karena kita nggak mau pusing nih sebenarnya, boleh nggak sih saya keluarkan seperti ini, semisal, min 1/4-nya saya keluarin. Boleh nggak sih? Loh Bu, kenapa harus min 1/4 yang dikeluarkan? Karena di sini mereka sama-sama punya min 1/4. Ibaratnya mereka punya sama-sama nih, beda komplek, tapi mereka sama-sama punya sepeda misalkan. Nah, boleh nggak sih saya mau ngelompokin yang punya sepeda gitu ya? Boleh ya? Jadi min 1/4 saya kelompokkan, saya pisah. Sisanya adalah akar 2. Karena ini tandanya positif, berarti plus akar 6. Ya kan? So, jadi sehingga mungkin saya hapus ya biar. Nah, kalau begitu saya jadikan, nah boleh jadikan begini dulu, tapi kalau saya tadi, saya bisa min 1/4-nya saya keluarin, ujung-ujungnya sama kok. Nah, kayak gini.
Min 1/4 saya keluarkan jadi akar 2 plus akar 6 yang sudah saya singgung. Sehingga nilai cos dari 195 itu adalah min 1/4 akar 2 plus akar 6. Ya. Oke, itu untuk contoh soal pembahasan soal yang pertama terkait bagaimana sih cara mencari nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang menggunakan jumlah dan selisih. Itu ya. Ini salah satu contoh. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan tanyakan di komentar dan jangan sungkan untuk tanyakan di DM Instagram saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke? Itu aja, nanti lanjut aja ya kalau masih kepo tentang pembahasan soal yang kedua. Pembahasan soal yang agak ngeselin sedikit. Oke, itu aja mungkin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share supaya video ini menjadi konten atau menjadikan matematika itu belajarnya menyenangkan gitu loh ya, dan santuy tentunya. Oke, salam matematik cuy, semangkuy. Langsung lanjut ke video setelah ini ya. Udah ada kok, udah dicantumin.